kepercayaan saya masih sama seperti dulu saya sampaikan. Dulu saya sampaikan apa sistemnya yang dibangun. Pidato Presiden ini mengagumkan karena walaupun saya sudah beberapa kali lihat pidato Presiden di Jakarta, tentu tidak dibandingkan dengan waktu kampanye, tapi selama dia Presiden, saya jarang melihat crowd ya yang begitu antusias. Jumlahnya banyak, 1.250 plus untuk komunitas Indonesia di Amerika tuh tinggi, apalagi mereka datang dari 24 states. Jadi jelas dukungan rakyat Indonesia untuk Pak Jokowi di sini sangat kuat. Berarti mereka tidak terpengaruh oleh a negative campaigning which is going on all the time di Indonesia. Saya senang lihat itu. Kemudian waktu substansinya dia sampaikan, itu tidak bisa dibilang Jokowi itu tidak punya leadership. Dia bicara sangat jelas dan points yang dia buat, alasan dibalik semua pertimbangannya yang sangat konsisten, itu juga sangat presidential. Dan kami gembira ada beberapa topik yang baru diangkat belum lama, misalnya mengenai masalah lahan gambut, peatland, yang sesungguhnya menjadi penyebab kebakaran hutan dan gambut di Indonesia yang memang sangat besar. Tahun ini lebih besar dari biasa karena ada El Nino, dan juga penanganannya lahan gambut itu, kebakaran hutan dari gambut itu tidak bisa dimatikan, yang bisa itu di-prevent, dan prevensinya itu sudah dilakukan sejak tahun lalu oleh Pak Jokowi. Jadi rakyat banyak sekali melihat the truth behind the stories. Saya akan senang bisa kabari, bisa menyebarkan berita baik ini, karena tentunya kritik itu boleh, berita buruk itu boleh, tapi harus diimbangi dengan achievements yang nyata, prestasi nyata yang dicapai oleh Presiden Jokowi dan pemerintahnya. Pendek kata, penampilannya di Washington ini sudah sangat layak dilihat oleh seluruh penonton di Indonesia. Saya tidak bisa mengkomentari sesama profesional, situasinya berbeda ya, waktu Gus Dur dan sekarang, dan itu waktu itu memang efektif komunikasinya. Sekarang usahanya kuat, tapi memang belum ketemu hasilnya. Namun karena sekarang banyak prestasi yang akan terjadi di bidang pekerjaannya, performance-nya. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Yang penting orang tuh tahu ceritanya. Tidak perlu di-spin, tidak perlu di PR-kan, tapi yang perlu adalah fakta-fakta, the reasoning behind the policies. Di bidang climate change, yaitu misalnya kebakaran, di bidang ekonomi, di bidang anti korupsi, di semua bidang itu Presiden Jokowi ini melakukan hal-hal yang baik. Itu lebih penting daripada kita ikut mengkomentari stafnya. Kita di tahapan awal dari suatu penghapusan, menghentikan kabut dan asap yang menurut perkiraan Jokowi sendiri itu akan memakan waktu 3 tahun. Tahun pertama ini dia mulai menangani penyebab-penyebab utamanya, yaitu konsesi gambut yang disalahgunakan oleh pengusaha-pengusaha yang menggunakannya untuk maksud komersial, padahal itu tanah itu harus dilindungi. Karena itu dia meletakkan suatu moratorium menghentikan pemberian izin di lahar gambut dan mencabut lahan yang sudah terjadi kebakaran, dan yang sudah diberikan konsesi tapi tidak terbakar juga tidak boleh ditanam. Jadi itu langkah yang sangat konkret. Orang salah sangka bahwa Presiden tuh bisa menghentikan api ini. Api gambut, peatland fires yang sudah berkobar itu tidak bisa diberhentikan, harus alam sendiri. Kita lihat di negara lain, di Kanada, di Australia, di mana forest fires, di California sendiri, forest fires itu susah dimatikan. Jadi it's prevention yang penting. Dan Jokowi punya rencana dengan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya yang komprehensif, dan saya lihat sangat detail untuk mengatasi ini dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini. Ikutlah bantu spread the positive news, bring the
truth into the open, bagaimana kerasnya anggota-anggota pemerintah ini bekerja. Kalau ada yang tidak benar silahkan dikritik, tapi harus ada perimbangannya antara yang positif dan tidak. Semuanya dasarnya adalah meningkatkan pengetahuan anggota diaspora ini mengenai kejadian di Indonesia. Jangan tergantung pada media Indonesia yang populer saja, tapi cari kebenaran yang ada di baliknya. Kalau kita lihat kebakaran hutan, sebagian besar kritik terhadap pemerintah dalam pembakaran hutan itu dilakukan tanpa pengetahuan. Misalnya, bagaimana bisa bilang bahwa presiden ini tidak ngurus kebakaran hutan? Dia ngurus terus kok, dan dari sejak tahun lalu sebulan dia dalam jabatannya, dia sudah melakukan langkah prevensi dan caranya disetujui, dibenarkan oleh semuanya, bahkan akan harus didiskusikan saya kira dalam Climate Summit di Paris, COP21, di mana Indonesia itu menjadi leader di dalam cara-cara untuk mitigasi dan adaptasi pada perubahan iklim. Nah, orang-orang diaspora di Amerika barangkali tidak tahu itu karena memang tidak ada pers di Indonesia yang cukup kuat untuk menyampaikannya. Mereka harus look for the bright lights, for the hopes in Pak Jokowi's policy, dan sampaikan pada Amerika, kita ini negara modern, leading, negara nomor 1 saya kira dalam mengatasi climate change.